Alkisah, di tanah Parahyangan yang subur dan permai, hiduplah seorang putri raja bernama Dayang Sumbi. Parasnya begitu cantik menawan, tutur katanya lembut memikat, dan keahliannya dalam menenun tak tertandingi. Namun, sang putri memilih untuk mengasingkan diri dari keramaian istana. Ia membangun sebuah pondok sederhana di atas bukit, ditemani oleh seekor anjing jantan yang sangat setia bernama Si Tumang. Hari-harinya diisi dengan menenun kain-kain indah sembari menikmati ketenangan alam. Suatu ketika, saat sedang asyik menenun di balai-balai pondoknya, tiba-tiba torak, alat tenun, yang sedang digunakannya terjatuh ke bawah, menggelinding jauh ke lembah. Dayang Sumbi merasa malas untuk turun mengambilnya. Dalam keadaan setengah bergurau dan diliputi rasa lelah, terlontarlah sebuah sumpah dari bibirnya. Wahai siapapun yang sudi mengambilkan torakku yang jatuh. Jika ia seorang laki-laki, akan kujadikan suami. Jika ia seorang perempuan, akan kujadikan saudara. Tak disangka, tak dinyana, sumpah yang terucap ringan itu membawa konsekuensi besar bagi kehidupan Dayang Sumbi. Ia tak pernah menduga bahwa kata-katanya akan didengar dan dipenuhi oleh makhluk di dekatnya. Sang putri hanya bisa menunggu, memandang ke arah lembah tempat toraknya menghilang, bertanya-tanya dalam hati siapa gerangan yang akan muncul membawa kembali alat tenun kesayangannya itu. Sesaat kemudian, tampak sesosok makhluk berlari mendaki bukit menuju pondoknya. Bukan manusia, melainkan Si Tumang, anjing setianya, yang datang dengan torak tergigit di mulutnya. Tumang meletakkan alat tenun itu di hadapan Dayang Sumbi, seolah mengerti sepenuhnya sumpah yang baru saja diucapkan majikannya. Dayang Sumbi terkejut bukan kepalang, namun ia adalah seorang putri yang memegang teguh ucapannya. Sumpah adalah janji yang pantang diingkari. Dengan berat hati namun penuh tanggung jawab, Dayang Sumbi menerima kenyataan bahwa ia harus menepati sumpahnya. Ia pun menjadikan Si Tumang sebagai suaminya. Sedikit yang tahu, termasuk Dayang Sumbi pada awalnya, bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Ia sesungguhnya adalah seorang dewa tampan yang dikutuk turun ke bumi dalam wujud seekor anjing, karena suatu kesalahan di kahyangan. Kutukan itu hanya bisa sirna dalam kondisi tertentu. Kehidupan pernikahan Dayang Sumbi dan Tumang berjalan dalam keheningan dan kesederhanaan di pondok atas bukit itu. Meskipun suaminya berwujud anjing, Dayang Sumbi tetap memperlakukannya dengan baik. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian Dayang Sumbi mengandung. Ia melahirkan seorang putra yang tampan dan sehat, yang diberinya nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan kuat di bawah asuhan ibunya. Sangkuriang sangat menyayangi Tumang, yang ia ketahui hanyalah sebagai anjing peliharaan keluarga yang setia, bukan sebagai ayahnya. Ia sering bermain dan berburu bersama Tumang di hutan sekitar tempat tinggal mereka. Dayang Sumbi menyimpan rapat-rapat rahasia mengenai asal-usul Tumang dan statusnya sebagai ayah Sangkuriang. Ia berharap rahasia ini akan terkubur selamanya demi kebaikan putranya. Namun, takdir berkata lain. Rahasia yang disimpan rapat itu kelak akan menjadi pemicu tragedi yang lebih besar. Kehidupan damai mereka di atas bukit perlahan mulai terusik oleh takdir yang tak terhindarkan, yang berawal dari sebuah permintaan sederhana dari sang ibu kepada putranya yang beranjak dewasa. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa, mahir berburu dan memiliki keberanian luar biasa. Ia sering menghabiskan waktunya menjelajahi hutan lebat di sekitar tempat tinggalnya, selalu ditemani oleh Si Tumang yang gesit dan patuh. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali menyantap hati rusa. Ia pun meminta Sangkuriang untuk pergi berburu, dan membawa pulang hati rusa untuknya. Dengan sigap, Sangkuriang mengambil busur dan panahnya, lalu berangkat ke hutan bersama Tumang. Mereka menjelajahi hutan seharian penuh, namun tak seekor rusa pun tampak melintas. Matahari mulai condong ke barat,
dan rasa lelah serta putus asa mulai menghinggapi Sang Kuryang. Ia teringat permintaan ibunya dan merasa malu jika harus pulang dengan tangan hampa. Dalam kekesalan dan kebingungannya, Sang Kuryang melihat Tumang yang duduk lesu di dekatnya. Entah pikiran dari mana, muncul niat buruk di benaknya. Ia memanggil Tumang, namun anjing itu seolah enggan mendekat atau mungkin tidak mengerti perintah tuannya untuk mencari rusa. Amarah Sang Kuryang memuncak. Ia menganggap Tumang malas dan tidak berguna. Tanpa berpikir panjang, ditariknya anak panah, diarahkan busurnya kepada anjing setia itu. Dalam sekejap, anak panah melesat dan menembus tubuh Tumang. Anjing malang itu menggelepar sejenak lalu mati. Dengan hati yang kalut, Sang Kuryang mengambil hati Tumang, mengira ibunya tidak akan tahu perbedaan antara hati anjing dan hati rusa. Ia pun bergegas pulang, membawa hati tersebut untuk diserahkan kepada Dayang Sumbi, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membunuh ayahnya sendiri. Setibanya di rumah, Sang Kuryang menyerahkan hati yang dibawanya kepada Dayang Sumbi. Sang ibu menerimanya, meskipun hatinya sedikit curiga melihat raut wajah putranya yang tidak biasa. Ia mulai memasak hati tersebut. Namun, saat sedang membersihkan dan memotongnya, Dayang Sumbi merasakan kejanggalan. Bentuk dan tekstur hati itu terasa sangat familiar, mengingatkannya pada sesuatu. Seketika, ia sadar bahwa itu adalah hati Tumang, anjing setia sekaligus suaminya. Kemarahan dan kesedihan yang luar biasa melanda Dayang Sumbi. Ia tak percaya putranya sendiri tega membunuh Tumang. Dengan air mata berlinang dan suara bergetar karena murka, ia mencari Sang Kuryang. Tanpa bisa menahan emosinya, Dayang Sumbi mengambil sendok nasi, centong, yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukulkannya sekuat tenaga ke kepala Sang Kuryang. Pukulan itu begitu keras hingga menyebabkan luka menganga di dahi Sang Kuryang. Darah mengalir membasahi wajahnya. Dayang Sumbi, dalam puncak amarah dan kepedihan, mengusir Sang Kuryang dari rumah. "Pergi kau, anak durhaka. Jangan pernah kembali lagi," teriaknya. Sang Kuryang yang terkejut, kesakitan, dan bingung, akhirnya lari meninggalkan ibunya dan rumah tempat ia dibesarkan, membawa luka fisik dan batin yang mendalam. Setelah kepergian Sang Kuryang, Dayang Sumbi meratapi nasibnya. Ia kehilangan suami dan kini harus berpisah dengan putra satu-satunya. Dalam kesedihannya, ia berdoa kepada para dewa agar diberikan ketenangan dan kecantikan abadi, supaya ia tidak menua dan mungkin suatu saat bisa bertemu kembali dengan Tumang, dalam wujud dewanya, atau melupakan kepedihan masa lalunya. Para dewa mengabulkan permohonannya. Sang Kuryang yang terusir berkelana tanpa tujuan. Ia menjelajahi berbagai negeri, mendaki gunung, menuruni lembah, dan menyeberangi lautan. Dalam pengembaraannya, ia bertemu banyak orang sakti dan guru bijaksana. Sang Kuryang belajar berbagai ilmu kesaktian, kanuragan, dan sihir hingga ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat sakti mandraguna. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Luka di dahinya telah sembuh, namun meninggalkan bekas yang permanen. Sementara itu, Dayang Sumbi tetap tinggal di pondoknya. Berkat anugerah dewa, waktu seolah berhenti baginya. Ia tetap muda dan cantik jelita seperti saat Sang Kuryang masih kecil, seolah tak tersentuh usia. Kecantikannya bahkan semakin terpancar, membuatnya tampak seperti bidadari yang turun ke bumi. Ia menjalani hidup dalam kesendirian, terus dibayangi kenangan pahit masa lalu. Takdir mempertemukan kembali ibu dan anak ini setelah bertahun-tahun terpisah. Sang Kuryang, dalam perjalanannya, tanpa sadar kembali ke tanah kelahirannya. Di tepi sebuah hutan, ia melihat seorang wanita yang luar biasa cantik sedang berjalan sendirian. Hatinya seketika terpikat oleh pesona wanita itu. Ia mendekatinya, terpesona oleh kecantikannya yang abadi. Sama sekali tidak menyadari bahwa wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri.
Dayang Sumbi pun pada awalnya tidak mengenali pemuda gagah dan sakti yang berdiri di hadapannya ini sebagai putranya yang telah lama hilang. Sang Kuryang, yang dibutakan oleh kecantikan Dayang Sumbi, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia mulai mendekati Dayang Sumbi, mengungkapkan kekagumannya, memulai babak baru yang tragis dalam kisah hidup mereka. Sang Kuryang semakin terpesona oleh Dayang Sumbi. Ia terus mendekati wanita itu, mengungkapkan perasaannya yang mendalam. Keyakinan dirinya yang tinggi, didukung oleh kesaktian yang dimilikinya, membuatnya merasa pantas untuk mendapatkan wanita secantik Dayang Sumbi. Akhirnya, tanpa ragu, Sang Kuryang melamar Dayang Sumbi untuk menjadi istrinya. Dayang Sumbi merasa bimbang. Pemuda ini begitu gagah, sakti, dan tampak tulus mencintainya. Namun, ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang terasa familiar. Suatu hari, ketika Sang Kuryang sedang bersandar di dekatnya, Dayang Sumbi tanpa sengaja merapikan rambut atau ikat kepala Sang Kuryang. Saat itulah pandangannya tertuju pada bekas luka di dahi pemuda itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia mengenali bekas luka itu, luka yang sama akibat pukulan centongnya bertahun-tahun silam. Seketika Dayang Sumbi menyadari kenyataan yang mengerikan. Pemuda gagah yang melamarnya ini adalah Sang Kuryang, putranya sendiri. Rasa ngeri dan panik menjalari seluruh tubuhnya. Bagaimana mungkin ia menikah dengan darah dagingnya sendiri? Ini adalah hal yang terlarang dan tidak dapat diterima. Dayang Sumbi harus mencari cara untuk menolak lamaran Sang Kuryang tanpa membuatnya curiga atau marah besar. Dengan hati-hati, Dayang Sumbi berusaha menjelaskan bahwa ia tidak bisa menerima lamaran Sang Kuryang. Namun, Sang Kuryang yang sudah dibutakan oleh cinta dan sifatnya yang keras kepala, tidak mau menerima penolakan. Ia terus mendesak Dayang Sumbi. Merasa terpojok, Dayang Sumbi akhirnya menemukan sebuah cara. Ia akan mengajukan syarat pernikahan yang ia yakini mustahil untuk dipenuhi, bahkan oleh pemuda sesakti Sang Kuryang sekalipun. Dayang Sumbi berkata, "Baiklah, Sang Kuryang. Aku bersedia menjadi istrimu, tetapi ada 2 syarat yang harus kau penuhi. Pertama, bendunglah aliran sungai Citarum hingga menjadi sebuah danau besar. Kedua, buatkan aku sebuah perahu yang sangat besar untuk kita berlayar di danau itu. Keduanya harus selesai sebelum fajar menyingsing besok pagi." Dayang Sumbi yakin, tugas seberat ini mustahil diselesaikan dalam waktu 1 malam. Di luar dugaan Dayang Sumbi, Sang Kuryang yang sakti mandraguna menyanggupi syarat tersebut tanpa ragu. Ia merasa tertantang dan yakin dengan kekuatannya. Begitu malam tiba, Sang Kuryang segera memulai pekerjaannya. Ia mengerahkan kesaktiannya, memanggil bala bantuan dari makhluk-makhluk halus, para jin dan guryang, untuk membantunya. Dengan kekuatan gaib, pohon-pohon besar tumbang, batu-batu raksasa dipindahkan, dan tanah digali dengan kecepatan luar biasa. Aliran sungai Citarum yang deras perlahan mulai terbendung. Air sungai meluap, membentuk sebuah danau yang luas. Sementara itu, di tempat lain, sebatang pohon raksasa ditebang dan mulai diukir menjadi sebuah perahu besar yang megah. Para makhluk halus bekerja tanpa henti di bawah komando Sang Kuryang. Suara hiruk-pikuk pekerjaan terdengar sepanjang malam, memecah kesunyian hutan. Dari kejauhan, Dayang Sumbi mengamati pekerjaan Sang Kuryang dengan hati yang semakin cemas. Ia tak menyangka Sang Kuryang memiliki kesaktian sehebat itu. Menjelang tengah malam, danau hampir selesai terbentuk, dan kerangka perahu besar pun sudah mulai tampak jelas. Dayang Sumbi menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, Sang Kuryang akan berhasil memenuhi syaratnya sebelum fajar. Pernikahan terlarang itu akan benar-benar terjadi. Diliputi kepanikan, Dayang Sumbi tak kehilangan akal. Ia segera berdoa memohon pertolongan kepada Sang Hyang Tunggal, Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu, ia mengambil selendang sutra putihnya yang ajaib, buhrarang, dan membentangkannya di ufuk timur.
Seketika, selendang itu memancarkan cahaya kemerahan, menyerupai cahaya fajar yang mulai merekah. Untuk melengkapi tipu muslihatnya, Dayang Sumbi segera membangunkan para wanita di desa sekitar dan meminta mereka untuk mulai menumbuk padi di lesung, menciptakan suara riuh seperti aktivitas pagi hari. Suara lesung yang bertalu-talu dan cahaya kemerahan di timur membuat ayam-ayam jago terkecoh. Mereka mengira fajar telah tiba dan serentak berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jago dan melihat cahaya fajar palsu, para makhluk halus yang membantu Sang Kuryang menjadi ketakutan. Mereka mengira pagi benar-benar telah datang dan segera menghentikan pekerjaan mereka lalu menghilang kembali ke alamnya, meninggalkan bendungan dan perahu yang belum sepenuhnya rampung. Sang Kuryang terkejut melihat para pembantunya pergi begitu saja. Ia menoleh ke timur dan melihat semburat merah, tanda fajar segera tiba. Menyadari bahwa ia telah gagal memenuhi syarat tepat pada waktunya dan merasa ditipu, amarah Sang Kuryang meledak tak terkendali. Ia merasa usahanya sia-sia. Dalam kemurkaannya yang dahsyat, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menendang perahu raksasa yang hampir selesai itu sekuat tenaga. Perahu itu melayang jauh dan jatuh terbalik, kemudian berubah menjadi sebuah gunung yang bentuknya menyerupai perahu terbalik, yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, perahu tertelungkup. Tak puas, ia juga menjebol bendungan yang telah dibuatnya. Air danau surut kembali, dan sisa-sisa material bendungan serta tunggul pohon besar tempat ia membuat perahu konon berubah menjadi gunung-gunung lain di sekitarnya, seperti Gunung Bukit Tunggul, Gunung Burangrang, dan lainnya, serta membentuk lanskap situ Bandung Purba. Kisah Sang Kuryang ini syarat dengan pelajaran moral yang mendalam. Legenda ini mengingatkan kita akan bahaya dari sumpah atau ucapan yang diucapkan tanpa berpikir panjang, seperti yang dilakukan Dayang Sumbi, karena kata-kata memiliki kekuatan dan konsekuensi. Cerita ini juga menyoroti tragedi akibat ketidaktahuan akan asal-usul dan pentingnya kejujuran dalam keluarga. Tindakan impulsif Sang Kuryang membunuh Tumang dan kemarahannya yang meluap-luap di akhir cerita menunjukkan betapa amarah dan ketidakmampuan mengendalikan emosi dapat membawa kehancuran dan akibat yang tak terduga. Selain itu, legenda ini secara implisit mengajarkan tentang penghormatan kepada orang tua dan leluhur, serta akibat buruk dari hubungan sedarah, incest, yang dianggap tabu dalam budaya manapun. Kegigihan Sang Kuryang bisa dilihat sebagai hal positif. Namun ketika didasari oleh obsesi dan ketidaktahuan, hal itu justru berujung pada bencana.